kamu kamu nanya saya, terus saya tanyain datanya sudah di imigrasi. Loh, terus bagaimana saya menjawabnya? Lah wong aku kudu dukun yang tahu semuanya. Makanya kalau nanya saya data itu semuanya harus dikirimkan ke saya. Nah, pas telepon kalian masuk, aku langsung bisa ngecek, aku bisa jelasin. Karena yang menurut kamu finish belum tentu finish, yang menurut kamu benar belum tentu benar. Karena apa? Kemungkinan besar kalian tidak bisa baca data. Jadi saya tidak bisa memprediksi, Mbak. Saya tidak bisa mengira-ngira. Saya harus ada lihat kertasnya, terus baru saya bisa pahami. Tapi kalau visa saya nggak turun itu, saya harus ke imigrasi sendiri gitu ya, Miss? Nggak turunnya itu karena apa, Mbak? Kan kita nggak tahu. Nggak turunnya itu karena visa. Gimana? Iya, saya juga bingung, nggak tahu kenapa visa saya nggak turun-turun gitu. Karena ada kemungkinan yang dimana satu, kamu belum jatuh temponya, nyatanya kamu di-extend-kan, bener nggak? Jadi karena saya nggak pegang data, saya nggak berani memprediksi apa, Mbak. Saya tidak berani memprediksi karena kalau nggak ada kertasnya itu beda-beda. Karena visa mempengaruhi paspor dipengaruhi visa. Jadi dua-duanya itu mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau kertasnya tidak ada, kertasnya tidak jelas, saya tidak berani menjelaskan, Mbak. Saya takut. Iya, mengerti. Kecuali saya itu pegang datamu, terus kamu ngomong tak cek. Oh Mbak, ini sebenarnya seperti ini karena karena ada paspormu, saya bisa jelaskan. Lah nggak ada, nggak wani aku, Mbak. Nggak wani ngomong aku. Miss. Jadi sampean harus ada datae, kasih aku lihat. Lah sampean bingung, tapi sampean nggak nyekel data. Lah terus piye? Kecuali aku KJRI, itu aku tahu data-datamu, bener nggak? Jadi sekarang cari datamu dulu, fotoin ke saya akan kalau saya ada waktu saya akan telepon balik jenengan. Oke, Miss. Iya, makasih waktunya ya, Miss iya, ya. Sayang. Haulah. Iya, semoga sehat ya, Miss. Ya, oke, makasih. Ini yang selalu saya katakan berkali-kali, bukannya saya sok pintar atau sok tahu, karena saya selalu menghimbau buat kalian semua. Saya bukan agent kalian, saya tidak punya data kalian, saya tidak mengerti data-data itu. Karena itu saya selalu menghimbau buat teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu ke saya. Kalau Anda tidak keberatan, kalau Anda tidak takut sama saya, silahkan kirim datanya ke saya lihat dulu. Dan karena saya bukan maha tahu ya, karena saya harus menanyakan juga di beberapa pihak dan saya tidak ingin memberikan jawaban yang salah. Jadi teknisi mencari informasi ke saya itu banyak sekali. Tidak langsung satset karena saya itu bukan dukun. Dukun yang bisa meramalkan sebelum kamu telepon, dukun yang bisa melihat sebelum kamu telepon. Kan sangar toh. Lah saya kan bukan. Jadi saya harus ada beberapa kriteria, beberapa tatanan yang dimana kalian harus kasih tahu saya siapa kamu dulu sebelum saya memberitahu apa yang perlu Anda lakukan. Jadi kalian tidak memberitahu saya kowe iki sapa terus aku piye lek ate bantu dirimu, Mbak. jangan selalu berpunya pikiran bahwa saya itu tahu semuanya. Tidak. Saya tidak tahu semuanya. Saya tidak mengerti semuanya. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa saya adalah dukun, itu ngapusi, Mbak. Saya itu nggak seperti itu. Jadi buat teman-teman di luar sana, apa meneh? Dan masih dalam rangka potongan, aku nggak berani bilang sama Ajen atau kalau dia nakal mukulin aku bagaimana ya solusinya. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana, terima kasih sekali. Akhir-akhir ini saya dapat komplainan yang sangat banyak sekali tentang mbak-mbaknya yang masih baru dari Indonesia datang ke sini ya. Saya kurang tahu ada apa dan bagaimana ya. Kenapa kalian mudah sekali putus asa, mudah sekali bingung dan takut, mudah sekali pingin, gak apa-apa kan wis pintunya beda iki, ben gak ngincengi kalian aja. Jadi kalian selalu mengeluh dan dalam masa potongan dan nggak tahu ya kenapa. Ayo sama tuh Mbak. Oh ya wes papai. Jadi saya tidak ingin kalian selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya enak-enak aja. Padahal kalian potongan belum selesai sudah nangis geru-geru, saya tahu kemampuan seseorang itu beda. Saya tahu, tapi niatmu kurang kandel, Mbak. Niatmu kandel.
Itu segala badai, cobaan itu kita bisa melaluinya. Tapi kalau memang kamu nggak kuat, pikir-pikir dulu, ini saya sudah wanti-wanti ya. Ini bercermin dari semua hal bahwa kamu harus punya dokumenmu sendiri. Jangan sampai dipegang orang lain. Ini pertama. Ini benar. Kedua, masalah potongan. Lah, di dunia ini kan nggak ada yang gratis. Kalau masalah potongan saya tidak ikut campur. Karena saya tidak punya hak berbicara atas itu. Dan bukan bagian saya juga. Dan yang ketiga, majikan di Hong Kong itu rewel. Ini yang harus ditekankan sama PT. Jangan memberikan asumsi bahwa majikan di Hong Kong itu semuanya baik. Tidak. Kalau kita berbicara bahwa majikan itu nggak baik, majikan rewel, majikan itu maha benar, walaupun tidak benar, itu harus dikasih tahu sama Cece. Cecenya bisa terima nggak kalau saya kebetulan dapat majikan seperti ini? Kalau tidak bisa terima, ya mumpung masih di Indonesia, jangan diterbangkan. Sudah tahu mentalnya mental tempe, mentalnya kerupuk ke gerujuk air melempem, kalian masih memaksakan diri. Jangan ngisi-ngisi Mbak. Dan kamu Mbak, lek niatmu gak kandel, ojo ngisi-ngisi mbokmu desomu lah. Kamu ke luar negeri malah ibumu sing nebus yo ya apa? Ini terjadi berkali-kali ya. Bukan cuma sekali dua kali. Kenapa saya selalu bilang, "Mbok yo ojo kebacut to rek." Bisa dipahami ya kata-kata saya ini. Mungkin agak berat ya. Mungkin agak sadis. Tapi di sini saya selalu ingin menekankan bahwa kalian iki lek gak niat kerja ojo di luar negeri. Mulia di omah kono lho. Dan selalu bilang bahwa saya tidak menyangka pekerjaan di Hong Kong itu sangat berat. Lo mau pikir gaji 1 juta, gaji 8 juta, gak berat nih. Ini aja saya dapat tawaran pekerjaan di Indonesia anak saya. Ada satu pekerjaan gaji 5 juta. Itu gede apa titik, Miss? Menurut saya pribadi sudah besar. Untuk anak saya yang tidak pengalaman. Tapi mana mungkin anak saya yang orang Indonesia aja pingin ke Hong Kong. Kenapa anak saya lempar ke Indonesia? Walaupun ada tawaran pekerjaan. Tapi saya ngomong sama anak saya, bukan di gajinya yang kita inginkan, tapi di pengalamannya. Terus dia nanya, "Mami tertarik nggak? Boleh nggak aku coba kerja di Indonesia walaupun gajinya cuma 5 juta?" Saya bilang, "Boleh." Aku bilang sama anakku, "Sengsara loh, Lena." "Iya, Mami, nggak apa-apa nyoba." Jadi anak saya ini orang Hong Kong ya, ada nawarin pekerjaan di Indonesia dengan gaji murah. Kalau sudah UMR ya, kalau di Indonesia bukan gaji murah, gaji UMR ya, itu anak saya aja mau loh Mbak. Jadi artinya adalah bukan karena siapa kita. Saya harus, karena saya orang Hong Kong, gaji saya harus tinggi. Enggak juga. Kalau di Indonesia gajinya segitu ya dia nerima loh. Dan dengan pekerjaan yang tentunya punya tanggung jawab yang berat juga di salah satu perusahaan. 5 juta dia pun mau. Dan buat bapaknya yang dari Indonesia, gajimu kalau ke Hong Kong 9 juta, 8 juta, 9 juta. Kalau kerjaannya berat, ya jelas lah. Bener nggak? Jadi sebenarnya salah sinalang di antara kita. Kita nggak bisa menghakimi. Saya tidak ikut campur bagi orang-orang yang kuat, mentalnya kuat. Ini yang saya berbicara dengan mental-mental strawberry. Yang kelihatan ini dah, ternyata di dalam news. Moncrot kabeh. Jadi terima kasih buat semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih karena teleponnya sudah masuk lagi. Wai.